Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Kamis 23 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, dalam rancangan KUHP, RKUHP, terdapat pasal yang mengatur tentang ancaman pidana 3 tahun bagi penghina pemerintah. Pasal tentang ancaman pidana bagi penghina pemerintah itu justru dinilai bentuk kemunduran hukum. Adalah dosen Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Pak Herlambang P. Wiratraman yang menganggap demikian. Herlambang menyebut pasal tentang penghina pemerintah itu tidak sejalan dengan hukum hak asasi internasional. Saya kira ini jauh di bawah hukum hak asasi internasional, terutama pengaturan kebebasan tentang ekspresi. Tentu pengaturan yang seperti itu akan berdampak luas terhadap upaya melindungi kebebasan sipil, kata Herlambang pada wartawan pada Kamis 16 Juni 2022. Herlambang juga kemudian mengungkit hukum zaman kolonial Belanda, di mana sebut dia terdapat pasal-pasal yang membungkam aspirasi atau pendapat kaum pribumi. Nah, pemirsa, apa saja pasal-pasal kontroversial dari rancangan KUHP yang akan disahkan pada bulan Juli mendatang? Apakah terdapat pasal-pasal yang mengancam masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan apakah RKUHP ini juga menunjukkan gejala otoritarianisme penguasa? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Fajar Kurniawan. Beliau adalah peneliti senior di PKAD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bung Fajar sendiri gimana ini kabarnya? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bung. Langsung saja ini menyikapi terkait dengan sikap. Maksud kami mohon tanggapannya terkait dengan sikap pemerintah yang dinilai dalam tanda petik menyembunyikan draft terbaru rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang terkait dengan hal tersebut tadi untuk dalam tanda petik membungkam kritik terhadap penguasa ini. Mohon tanggapannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kalau melihat apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah hari ini dan tentu juga DPR ya, yang sedang bersiap-siap untuk mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, maka itu tidak bisa kita lepaskan dari apa yang sebenarnya proses yang terjadi sekitar 3 tahun yang lalu ya, yaitu tepatnya pada tahun 2019 yang lalu, di mana pada tahun itu sebenarnya memang RKUHP ini hampir saja diketok ya, sampai kemudian timbul gelombang penolakan yang sangat luas di masyarakat, yang kemudian pada waktu itu akhirnya diputuskan untuk menunda pengesahan dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ya, atau RUU RKUHP ini. Nah, memang pada waktu itu ada sejumlah pasal-pasal kontroversial ya, yang memang menjadi sorotan tajam dari masyarakat sipil yang kemudian menyuarakan itu kepada pemerintah dan DPR. Dan saya kira ini apa yang hari ini kita lihat ya, masuk kemarin rapat pada tanggal 25 Mei tahun 2022 yang lalu, apa yang kemudian menjadi concern dari masyarakat sipil, dari berbagai aktivis ya, itu belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah. Dan ini saya kira yang kemudian kita baca bahwa RKUHP ini jelas-jelas menunjukkan gejala otoritarianisme ya, dari rezim ini, karena di situ ada intensi untuk meredam kritik publik kepada pemerintah ya.
Dan kita lihat sekali pembahasan yang juga tertutup, ya. Kemudian tidak terbukanya kepada publik, ya. Draft yang terakhir dari RKUHP ini semakin menimbulkan tanda tanya. Ini sebenarnya ada apa di balik itu semua gitu? Kenapa kemudian sebuah rancangan undang-undang yang sebenarnya memang menjadi objek nanti yang akan dikenakan pengaturan melalui undang-undang itu adalah masyarakat, tapi kemudian pemerintah tidak mau membuka apa saja yang kemudian menjadi isi atau substansi dari undang-undang itu. Ini kan aneh gitu loh. Padahal masyarakat ya dia berhak tahu apa saja yang kemudian akan mengancam mereka, apa saja yang bisa menjerat mereka, apa saja yang bisa menghukum mereka. Nah, kalau kemudian cara-cara pembuatannya, cara-cara perumusannya, cara-cara nanti pengesahannya sampai pengesahannya itu seperti ini, ya masyarakat tidak tahu gitu ya. Apa yang kemudian atau pasal-pasal mana yang kemudian bisa menjerat atau mengancam mereka, dan juga tidak ada ruang atau tidak ada ruang untuk kita memberikan koreksi kepada pemerintah kalau semuanya dilakukan sembunyi-sembunyi gitu. Nah ini yang ya saya tidak tahu apakah ini kemudian menjadi ciri khas dari rezim ini ya, bahwa setiap rancangan undang-undang itu selalu tersembunyi, kalau perlu disahkan tengah malam gitu ya, ketika tidak ada orang yang kemudian aware dengan kondisi itu, dan pembahasannya juga tiba-tiba gitu ya, walaupun memang kata Wakil Menteri Menkumham ya, itu dikatakan bahwa ini sebenarnya carry over. Ya carry over, tapi kan carry overnya dari tahun 2019 itu dengan sejumlah catatan, dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah pasal-pasal kontroversial yang dipermasalahkan pada waktu rancangan undang-undang ini akan disahkan pada 2019 yang lalu itu sudah dijawab atau belum? Apa responnya? Apa kemudian pasal apa kemudian sanksinya yang diperbaiki atau dimodifikasi? Apakah ketentuan pasalnya yang kemudian dimodifikasi dan seterusnya? Ini kan semua jadi sebuah tanda tanya. Kita hanya menebak-nebak dan juga mendapatkan gambaran sepotong-sepotong, tidak mendapatkan gambaran yang secara utuh. Nah, pada sidang tanggal 25 Mei 2022 yang lalu, katanya pemerintah dan DPR ini membahas tentang 14 isu krusial ya. Dan pemerintah di dalam sidang itu menyatakan bahwa 14 isu krusial itu sudah dibahas dan sudah disepakati dengan DPR. Nah, masalahnya adalah ini draft lengkapnya itu belum pernah sama sekali sampai ke publik. Ini yang menjadi kita jadi tanda tanya. Kenapa kemudian itu harus ditutup-tutupi? Padahal jelas di dalam sebuah proses perumusan sebuah undang-undang itu kan harus ada konsultasi publik, ya. Harus ada proses pembahasan dengan publik, ada proses konsultasi dengan stakeholders gitu. Nah ini para pakar hukum pun bertanya-tanya. Nah, sebenarnya mereka itu pemerintah ini konsultasi sama siapa? Ya, apa konsultasinya cukup dengan DPR yang katanya itu adalah sudah merupakan representasi dari masyarakat, sudah merupakan wakil dari rakyat, kemudian tidak melakukan proses konsultasi yang lainnya. Kalau kemudian katanya ada juga mengatakan bahwa kami sudah selalu berkonsultasi pasca tahun 2019 yang lalu sampai tahun 2021 kita juga misalnya. Nah, kalau sudah dilakukan konsultasi, kenapa tetap justru dari katakanlah mungkin YLBHI ya, kemudian para pakar hukum baik dari UI kemudian dari UGM ya, itu memberikan catatan-catatan kritik yang keras gitu, bahwa pembahasan RKUHP ini cenderung tertutup. Ini kan jadi tanda tanya, yaitu adalah kepada siapa mereka berkonsultasi, kepada siapa RKUHP itu dikonsultasikan. Ini yang kemudian menimbulkan tadi polemik, menimbulkan tanda tanya di publik, ada apa sesungguhnya di RKUHP itu, kenapa cenderung kesannya adalah disembunyikan atau ada sesuatu yang disembunyikan, pasal-pasal apa yang kemudian menjadi hidden agenda tadi. Ini yang saya kira seharusnya kalau mau fair, ini yang harus dibuka kepada publik gitu. Kenapa pemerintah tidak mau terus terang kalau memang tidak ada sesuatu yang dikatakan kita adalah hidden agenda. Kalau tidak ada kan ya dibuka saja. Bahkan harusnya meminta publik untuk kemudian mengkritisi apakah kemudian masih ada hal-hal yang menjadi concern dari mereka atau hal-hal yang menjadi concern dari publik yang kemudian harus dimasukkan di dalam ketentuan pasal-pasal di dalam RUU RKUHP itu gitu. Ini kan harusnya seperti itu kalau mereka mau gentle. Kecuali memang tadi
tuduhan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan itu kita nggak tahu gitu, dan akhirnya kan publik menduga-duga bahwa memang ada sesuatu yang sekiranya kemungkinan disembunyikan di dalam RKUHP itu gitu. Begitu Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau melihat dari sikap pemerintah yang demikian itu, menurut Anda sendiri, apakah sikap pemerintah itu telah melanggar ketentuan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik? Kemudian juga ada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang P3. Ini mohon tanggapannya ini, Bung Fajar. Ya, jelas ini setidaknya 2 undang-undang tadi yang dilanggar dalam kasus ini. Yang pertama adalah tentu kalau kita melihat ada pasal 96 di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang P3 gitu ya, PPP. Yang jelas di dalam ketentuan pasal itu secara eksplisit menyatakan bahwa partisipasi publik di dalam pembahasan undang-undang adalah merupakan hak masyarakat gitu loh. Jadi kan jelas gitu. Jadi kalau menghendaki atau masyarakat itu mempunyai hak untuk berpartisipasi, tentu adalah dengan memberikan masukan-masukan atas apa yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, untuk bisa memberikan masukan-masukan, kan tentu harus ada dulu draftnya mana gitu ya. Ya, draft ini yang harus dibuka kepada publik. Karena kalau katanya sudah tidak ada banyak perubahan dari RUU pada tahun 2019 yang lalu, ya mana itu barangnya gitu loh. Tapi kan katanya kan dari rancangan undang-undang yang sedianya akan disahkan pada tahun 2019 yang lalu kan katanya sudah ada perubahan-perubahan. Nah, yang ditagih itu adalah mana saja perubahan-perubahan itu. Seperti apa pembahasan atau bunyi akhir dari 14 pasal kontroversial itu seperti apa. Nah, dari situ kalau kemudian terbuka kepada publik, baru publik nanti akan memberikan masukan-masukan. Apakah ini sudah dirasakan sudah cukup, apakah ini dirasakan masih belum memadai, ya, apakah itu perlu dihapuskan karena itu menimbulkan kontroversial dan sebagainya. Nah, ini kan proses itu yang hendaknya dijalankan gitu oleh pemerintah dan DPR gitu. Kalau ingin mengharapkan ada partisipasi dari publik, dan memang itu adalah hak dari masyarakat untuk berpartisipasi gitu, sebagaimana amanah di dalam pasal 96 Undang-Undang PPP tadi itu. Nah, kalau itu tidak dibuka, bagaimana mungkin kita akan memberikan partisipasi gitu? Apa yang mau dikritisi? Kalau semuanya gelap gitu, apa yang mau diberikan masukan kalau draft akhir saja tidak pernah kita sampai pada publik begitu. Ini yang aneh gitu. Kemudian yang kedua, itu juga tentu pemerintah telah melanggar tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena jelas seluruh naskah rancangan undang-undang itu bukanlah informasi yang tertutup, ya, sehingga tidak termasuk informasi yang dapat dikecualikan dari pengetahuan publik. Bahkan publik punya hak, ya, untuk mengetahui apa saja isi substansi dari seluruh rancangan undang-undang itu tanpa kecuali, gitu. Nah, proses yang tidak transparan ini kemudian yang akan membuat rancangan undang-undang atau undang-undang itu jika sudah disahkan akan rentan digugat, ya. Tapi terlepas dari ketersediaan ruang-ruang untuk kemudian melakukan gugatan itu, ya seharusnya pemerintah sejak awal hormatilah gitu ya etika perumusan sebuah undang-undang. Kalau di dalam Undang-Undang P3 tadi itu mengharuskan dari proses konsultasi publik dan bahwa itu adalah hak masyarakat untuk berpartisipasi, ya mohonlah ini diberikan ruang untuk itu gitu, untuk kemudian masyarakat dari berbagai kalangan tadi memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan sanggahan, ya memberikan penyempurnaan atas setiap rancangan undang-undang yang diajukan dan dibahas di pemerintah dan dibahas di DPR gitu loh. Nah, kalau seperti ini kan seolah-olah jadinya ya pemerintah tidak menghargai etika, ya, atau tidak menghargai etika bernegara, ya, tidak mematuhi apa yang kemudian aturan main dibuat oleh mereka, ya. Jadi walaupun Pak Wamenkumham itu memberikan pernyataan bahwa ya kalau nanti tidak setuju silakan digugat ke MK, saya kira bukan begitu posisinya gitu, ya. Kalau kita bisa sempurnakan rancangan sebuah undang-undang ini ketika dalam tahap pembahasan, apakah itu di tingkat 1 ataupun di tingkat 2, gitu. Kenapa itu tidak kita lakukan gitu?
Bukan kemudian seluruh gugatan atau seluruh sanggahan itu kemudian harus berujung kepada gugatan kepada MK gitu. Nah, apa namanya? Kalau semua berujung kepada gitu, ya buat apa ada DPR gitu? Buat apa ada fungsi legislasi? Ya, karena apa? Karena semakin banyak undang-undang yang digugat ke MK, itu sesungguhnya menunjukkan kualitas legislasi kita itu buruk sekali. Gitu. Proses legislasi kita tidak berkualitas. Gitu. Berarti apa? Berarti pemerintah selaku eksekutif dan DPR selaku legislatif itu tidak berkualitas. Ya. Ketika dia merumuskan undang-undang itu, undang-undangnya tidak berkualitas. Gitu. Dan kita juga melihat bahwa akhir-akhir ini kecenderungannya adalah produk-produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu hampir selalu digugat ke ke Mahkamah Konstitusi. Coba kita lihat misalkan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian undang-undang tentang KPK, undang-undang tentang Minerba, undang-undang tentang IKN, ya. Ini kan semua digugat ke Mahkamah Konstitusi. Itu berarti apa? Menunjukkan bahwa kualitas legislasi kita ini buruk, sangat buruk gitu. Harusnya itu menjadi jalan keluar terakhir ya. Manakala memang di dalam proses selama legislasi tadi, baik itu pembahasan tingkat pertama terutama ya, karena pembahasan tingkat pertama ini berarti melibatkan partisipasi publik tadi itu, ada proses konsultasi publik dan seterusnya, itu sudah lewati, baru kemudian pembahasan tingkat 2 yang itu adalah dilakukan oleh antar fraksi dan seterusnya, di dalam DPR ada BAMUS dan seterusnya gitu ya. Maka itu oke lah kita anggap sudah selesai pembahasan substansi dan sebagainya. Tapi minimal di dalam pembahasan tingkat pertama ini yang harus betul-betul dipastikan bahwa sebuah rancangan undang-undang itu sudah menyerap aspirasi keseluruhan dari masyarakat ya. Nah, kalau kemudian ini terus-menerus diabaikan, maka tadi rentan digugat di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau sudah seperti itu, berarti kita bisa mengatakan bahwa ya sesungguhnya kualitas undang-undang kita atau kualitas legislasi kita itu tidak berkualitas atau buruk sekali kualitasnya gitu. Nah, ini yang saya kira kecenderungan akhir-akhir ini bahwa pemerintah itu dan tentu legislatif itu mengabaikan masukan-masukan publik, mengabaikan kritik-kritik publik, dan inilah yang kita khawatirkan bahwa proses legislasi akhir-akhir ini menjadi sering ugal-ugalan gitu. Padahal ini mengatur sebuah negara gitu, bukan mengatur sebuah RT, bukan mengatur sebuah perusahaan pun diatur dengan hati-hati gitu. Apalagi sebuah negara yang kemudian ada berbagai kepentingan di sana, ada berbagai stakeholder di sana, tentu harus lebih hati-hati lagi. Terutama ada RKUHP ini menyasar seluruh rakyat Indonesia begitu. Ini saya kira Bung Aziz. Ya baik Bung, lantas kemudian apakah RKUHP ini menunjukkan gejala-gejala otoritarisme dari pemerintah atau seperti apa menurut Anda? Ya jelas kalau kita lihat pasal per pasal ya, di sana ada banyak pasal-pasal yang misalkan kalau kita lihat ada pasal-pasal penghinaan terhadap presiden, itu pasal 218, kemudian pasal penghinaan terhadap pemerintah, pasal 240, kemudian ada pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara itu di pasal 353 dan pasal 354. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ini menderita fobia yang akut ya terhadap kritik ya. Padahal kalau dia menjadi pejabat publik harusnya ya tidak anti kritik, harusnya dia membuka hatinya lebar-lebar gitu ya. Kemudian membuka telinganya lebar-lebar gitu ya. Agar apa? Agar tidak anti kritik ya. Karena sesungguhnya kritik itu adalah obat gitu. Ya, mungkin pemerintah di dalam menyerap aspirasi itu belum mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok. Nah, itulah kemudian ada kritik ya. Seharusnya kritik itu dibuka untuk seluruh pihak, untuk seluruh masyarakat gitu. Dan itu sendiri kebebasan menyatakan pendapat itu sendiri kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 gitu loh. Nah, ini bagaimana kemudian kok malah pemerintah di dalam RKUHP ini kemudian menyelipkan pasal-pasal tadi itu ya, yang ini sesungguhnya berbahaya buat kebebasan publik gitu. Berbahaya untuk kebebasan menyatakan pendapat ya, termasuk menyampaikan kritik pada pemerintah. Di dalam ketentuan pasal-pasal itu jelas-jelas menunggu ancaman pidana penjara 3,5 tahun penjara misalkan, atau 4,5 tahun kalau kemudian itu dilakukan melalui media sosial. Nah, saya kira ini
yang patut kita khawatirkan. Karena apa? Karena kalau pintu-pintu untuk memberikan kritik ini tidak dibuka, maka itu memberikan cek kosong kita kepada rezim gitu, siapapun yang berkuasa, dan itu sangat berbahaya. Berarti kita sedang membiarkan kezaliman akan berjalan tanpa ada kontrol, ya. Dan yang kita sayangkan adalah bahwa konsep trias politika yang sesungguhnya itu diciptakan oleh para founding fathers dari sistem demokrasi ini sesungguhnya hanya ilusi. Karena yang kita buktikan di negeri ini justru ketiga-tiga kekuatan itu, baik eksekutif, ya legislatif, yudikatif, itu malah mereka kemudian melakukan kontrol, konsolidasi kekuasaan gitu. Sehingga yang seharusnya bisa melakukan checks and balances, yang terjadi hari ini adalah justru mereka bersepakat di dalam upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Saya kira begitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian apakah sebagaimana yang sudah sedikit Anda singgung tadi ya, beberapa pasal ya, yang kemudian apakah ini menunjukkan bahwa pasal-pasal penghinaan pemerintah di dalam RKUHP ini memberikan sinyal begitu bahwa kritik dari masyarakat itu bersifat terlarang, atau seperti apa ini? Ya, setidaknya dari pasal-pasal itu kan kita bisa membaca bahwa ada ruang kemudian untuk kekuasaan membungkam siapa saja yang dia tidak kehendaki. Sebagaimana yang juga selama ini dipraktekkan oleh rezim, ya, bahwa hukum itu tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan gitu. Nah, ini yang juga kita khawatirkan gitu. Misalkan di dalam pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, ya, di dalam pasal 218 RKUHP. Ini kan sebenarnya pasal itu sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya, karena waktu itu alasannya adalah ini adalah pasal warisan kolonial, ya, kemudian melanggar prinsip equality before the law, ya. Jadi ini kemudian muncul kembali gitu. Ya, bagaimana tidak, ya, kita khawatirkan. Karena apa? Karena suatu kritik, ya, itu kalau menurut kekuasaan bisa ditafsirkan sebagai penghinaan, ya. Namanya juga penguasa. Penguasa itu berarti mempunyai seluruh alat-alat kekuasaan, termasuk kepolisian dan seterusnya sebagai penegak hukum. Punya jaksa, punya pengadilan, ya. Ini yang kita khawatirkan gitu, ya. Semua mereka itu kan ada di bawah terutama kepolisian, ya. Itu kan ada di bawah otoritas presiden. Dan kepolisian lah yang kemudian bisa melakukan penyidikan, melakukan penyelidikan, mentersangkakan seseorang, ya. Jadi kalau kemudian tafsir yang digunakan tafsir kekuasaan, ini maka sebuah kritik pun bisa ditafsirkan sebagai penghinaan. Ini yang sebenarnya kita khawatirkan, dan saya kira selama ini juga sudah berjalan begitu. Artinya sesungguhnya kita mengkritik tapi dianggap menghina. Ini itu kan kemudian tafsir yang dimiliki oleh penguasa, dan kalau sudah seperti itu, ya itu rentan sekali, masyarakat menjadi rentan posisinya. Makanya kenapa kemudian sekarang ini banyak sekali aktivis-aktivis, kemudian ulama, habaib yang kemudian menjadi korban dari pasal-pasal yang kita nilai pasal karet ini. Dan saya kira ini yang juga substansi yang termuat di dalam RKUHP itu, dan kita sangat mengkhawatirkan hal-hal seperti itu akan terulang kembali dengan adanya pengesahan terhadap RKUHP ini. Jangan-jangan kemudian disahkannya secara terburu-buru, atau nanti rencananya RKUHP ini akan disahkan dalam waktu dekat ini adalah dalam rangka untuk mengamankan tadi agenda 2024 misalkan. Ya, kita kan boleh saja berprasangka seperti itu. Karena apa? Karena biasa, ya, menjelang kontestasi pilkada maupun pemilu itu kan rawan, ya, untuk kemudian tadi, ya, saling kritik dan sebagainya. Dan kalau kemudian kritik-kritik itu diterjemahkan sebagai penghinaan dalam kacamata penguasa, maka inilah yang sangat kita khawatirkan. Artinya pihak-pihak yang kemudian mengkritik, memberikan masukan itu maka akan dikenakan pasal-pasal yang sudah ada di dalam RKUHP ini. Saya kira begitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Terakhir Bung, jika melihat RKUHP yang seperti demikian, lantas kemudian apa sikap yang seharusnya diambil oleh masyarakat atas hadirnya draft terbaru dari RKUHP ini?
Ya, saya kira kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, dan kita menghendaki adanya pola pengelolaan negara, kehidupan berbangsa dan negara yang lebih baik, maka tentu kita tidak boleh diam, ya. Kita tidak boleh menjadi silent majority, tapi kita harus tetap berpikir kritis, ya. Kita tetap mengkritik kebijakan-kebijakan yang kita pandang itu kemudian bisa menimbulkan konsekuensi yang merugikan masyarakat atau yang bisa menimbulkan kerentanan di masyarakat atau apapun yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai sebuah kezaliman gitu. Jadi kita tidak boleh diam, kita harus tetap kritis. Karena itu kalau dalam kacamata Islam, maka itu adalah bagian dari proses beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan kita tidak boleh mendiamkan setiap kemungkaran yang ada di depan mata kita. Karena mencegah suatu kezaliman itu adalah sebuah amalan utama, sebagaimana bunyi sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ta'aful iman." Ya, jadi apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kalian begitu. Dan jika tidak bisa, maka ubahlah dengan lisan kalian gitu. Dan jika tidak bisa juga, maka ingkarilah dengan qalbi, dengan hati kalian. Tapi itu adalah selama-lamanya iman. Jadi saya kira kritik-kritik yang kita sampaikan, ya, melalui tulisan, ya, melalui lisan kita, ya, itu adalah bagian dari proses untuk membangun kesadaran publik bahwa kita sebagai rakyat ini tidak boleh kemudian mendiamkan adanya kezaliman di depan kita, ya. Dan jelas dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran atau berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Ini adalah sebuah perintah kepada kita agar kita ini, ya, di dalam kehidupan kita, baik kehidupan dalam skala yang kecil, terutama kehidupan tadi berbangsa dan bernegara, itu harus senantiasa tidak boleh ciut, ya, tidak boleh takut untuk menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran, kalimat-kalimat yang hak, ya. Walaupun kemudian sebagai konsekuensinya kita bisa dipenjara, bahkan kita juga bisa dihukum yang jauh lebih berat dari hukuman penjara, begitu. Sebagaimana juga pernah dialami oleh para pendahulu kita, begitu. Jadi saran saya adalah bahwa kita tetap tidak boleh berdiam diri, kita harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena adalah kewajiban yang diwajibkan oleh agama kita, yaitu Islam, ya. Karena ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, dan mencegah kezaliman itu adalah salah satu amal yang utama, ya, dan bahkan pahalanya setara dengan pahala jihad, begitu. Saya kira begitu sebenarnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah nih. Terima kasih Jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Fajar Kurniawan atas pencerahan dan penjelasannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.